Acara ini dipersembahkan oleh kalau ngomong ke sini dulu. Kalau kita masih ada mambu-mambu sana sama aku deh. Mambu-mambu sana bukan mambu-mambu busuk kan. Ya agak mepet sini ada apa dengan Mang Cikal nih. Nah, tahu usulu jago kasih yang keringan. Ya, anak percaya masih ada mambu sana tadi kan. Nah, kaget kalau ada lanang yang agak gelap-gelap badannya, terus yang apa sini yang pecah ada mambu minyak jelaga kan. Nah, itu jangan kau ucap-ucap kamu. Dia mandang matonya langsung terpelok sih. Iya, ya. Nah itu. Ngerti kan? Ngerti. Ngerti. Masa langsung lewat baik aku kan betul. Tidak tahu, woi. Ngerti kamu. Apa woi, dari situ. Nah, dari situ. Bukan, angkini. Datang mau cewek baru. Bukan cewek baru ini ponak anakku. Masih mampu banyak ponak anakku nih. Kenal lu siapa nih? Nama aku Dina. Dina. Nah, sudah kalau kamu tadi kan ada landang gelap bambu minyak jelaga. Nah, jangan kau percaya dengan omongan dia. Ya. Yang inilah berarti uangnya. Iya, hampir mirip-mirip lah itu. Enggak boleh ngomong ke nama siapa. Anggap inisialnya Mang Diaw. Enggak, kalau ada cewek cantik dikit mulai. Sekarang Bukan, jangan kira-kira tuan. Jangan kira-kira hidup ini Diaw. Bukan, masa aku tuh. Aku ngomong ini, mak, kenyataan sekarang ini. Sekarang ini aku disedih sekarang ini. Aku tahu deh, kosan aku ini yang 10 lantai, yang 750 pintu tuh, udah terjual. Tinggal 10 pintu lagi. Kau jago yang sekarang ini? Iyalah, aku nih dapat informasi. Yo. Kabarnya kita nih Pak, ada buka angkringan baru. Memang sudah ada angkringan, Mangci namanya. Angkringan bukan sembarangan angkringan, cakep. Iya. Itu, angkringan bukan sembarangan angkringan. Cakep. Iya. Angkringan di depan rumah Pak Ju. Iya. Angkringan bukan sembarangan angkringan ini selalu menjadi tujuan uang yang hebat ya. Dan fungsi angkringan kita tuh Pak aku Bang kira-kira. Aku nggak bisa nih ini bukan baik uang yang apa namanya cecak itu. Iya. Mau menengah ke atas menengah ke bawah segala elemen masyarakat datang ke sini. Baca ke sini. Harganya? Hah? Harganya yang terjangkau. Terjangkau. Jadi informasi aku nih dengar begini ada bakal ada tamu kaki ini tadi ada dokter. Nah, dokter Ya. Nah, itu yang Dokter Agustiansa. Dokter ngomong-ngomong. Dokter itu spesialis apa namanya kandungan lah ya. Yang masalah wanita lah gitu. Kaki ngomong-ngomong masalah juga. Iya. Kaki dokter data. Aku nyambut deh. Yo. Sudah nyambut. Pakai terbang. Kan sambut kan. Cuma nyambut, jangan aku deh. Apa kalau bisa tuh? Rewang itu. Kau tahu kan yang lanang badannya agak gelap, yang lampu jelaga tadi. Jangan percaya. Nah, aku nak ngantar ke dia ke angkringan. Aku baik. Ya udah, sini kau kaki sambut dokter dulu. Iya, siap. Beliau ini orangnya baik. Galak apa namanya nyawer. Wow. Kalau dia dapat cuan aku. Nah, tadi jago sikap. Siap tuh. Siap. Ya, tunggu sini. Siap tuh. Yo. Mak mano nak rame kau ni main HP baik kau ini. Dah. Aku ni dah terjual kok sando dah. Jangan sampai angkringan sekecil ini terjual dulu. Aku tuh lagi posting Mangci. Oh, iya. Lagi apa sih namanya Aku tuh? tuh bukan apa ya. Rugi sehari terjual itu motor yang apa motor gede tuh. Rugi sehari aku udah kati beli motor gede aku terjual. Bukan motor gede besar, bukan motor punya gede. Iya mak. Makanya aku tuh tadi tuh lagi mutu-mutu yang keringan ini karena aku tuh speechless. Wow, bakso mano tuh yuk. Kan ayo kan memang kan datangnya dari Prancis.
perancis lama kan. Perancis sebelah mana sebelah Uluyun? Rambut sih belum. Iya. Coba kan. Tete. Sudah, Mamci. Ini kenal ini ada Dina. Nah. Halo, Mbak. Iya. Anak Mamci lagi. Bukan, ini dari sebelah buyutnya, mamangnya masih ada sepupu, sama keponakan iparnya, uang aku. Masih dulu lah. Setiap kosan Mamci tiap minggu, Mamci itu datang ke keluarga terus. Tidak, dia begawi. Jadi bingung, oh ya, Begawi. ini yang begawi. Siapa tahu dia ini kan lebih akrab dengan iya. Ayu. Oke. Dia akan menjadi pegawai bulanan, gitu kan. Sudah. Ya kalau dia harian dulu. Oke, berarti tempat baru, suasana baru. Nah, ini angkringan Uang baru. Mamci. Ya. Jadi kita tunjuk tahu hari ini angkringan Mamci buka, ya. Tutup biar tahu kapan ya. Buka dulu penting. Ya. Yang penting hari ini buka, tutupnya kayak kita info lagi. Iya. Ada makanan apa Pak kira-kira sini? Kita makan jual makanan apa Bek? Kita bakal jualan apa ya? Yang mungkin Sini dekat biar dekat Farno. Boleh. Ya, dulu sini. kita jualan yang sekiranya memang dekat di wong lain. No, apa dia itu? Coba tak dengar ya. Apa dia itu? Ada Makan apa? Ada pangsit pala ulo. Nah, Iya, yang sate di wong bukan Iya, jualan. iya. Yang pangsit pala ulo. Iya. Ada juga pempek iwak asin. Nah, ibu asin masih baca di pempek. Pacak. Kalau di tangan Dina pacak kalau Wak segala. Oh. Iya, itu. Terus apa lagi? Ada juga tekwan telur ayam. No, tewan telur ayam. Memang biasanya model telur ayamnya kenapa Iya. tewan ini? Berbeda dari yang lain itu. Iya. Pantas, Wak. Ya sekarang ini kan gogo cabai mahal ya. Iya. Kita akali, kita siasati. pakai apa? Pakai karet. Cak mana? Jadi kalau orang nak minta pedas, tunjuk karet suruh cepet ke bibirnya. Oh, ya. Pedas. Sudah lama lah tidak ketawa Mamci. Oke, Mamci. Aduh Jadi gatel kan- lagi. Nak tambah uban. Oke, Ya. jadi di angkringan kita ini kan bukan sembarang angkringan. Iya. Angkringan bukan sembarang angkringan. Iya, iya. Kedua aku lagi dari Sumekar Mamci. Bukan kalau angkringan ini tidak laku, tidak rame ya. Ada kemungkin ada dua ekor betina cantik. Iya, Tidak. jelas. Biar abang dia lecak jelaga-jelaga tadi. Tidak. Iya. Yang penting kamu cantik. Iya. Ada. Benar, kita di sini bukan jualan bayi Mamci, Iya. tapi kita juga ngasih sesuatu hal yang Ah. angkringan orang lain tuh tidak kakek, tapi kita ada. Berwas-wasan. Berwawasan. Ada edukasinya, ada wawasannya. Ah. Jadi ada yang didapatkan walaupun lu nongkrong di sini. Setiap hari datangin dokter. Angkringan ini kabarnya. Iya. Lama-lama pintar angkringan ini. Iya. Jangan-jangan buka praktek di sini. Jangan-jangan kayak kita lagi angkringan ini sebelahnya praktek dokter. Iya. Sebelahnya angkringan. Praktik bersama. Cabang dari rumah sakit Muhammad Usin. Iya. Siapa namanya sih? Kita langsung belum datang. Iya, ada dari rumah sakit, Mungkin rumah macet, sakit Muhammad Usin. Iya. Itu kan banyak pasien dari pagi, sore, malam, Siang selalu dulu baru sore. Mana melangkah jauhnya? siang, sore, Sore, malam. malam. Nah, subuhnya Coba. masih juga pelayanan, namanya pelayanan. Diterima kalau kau nak nyoba, coba kau masuk ICU. Sorry. Oh, ya amit. Langsung diterima rumah sakit ini. Asal kau diperban dulu. Coy, nauzubillah min dzalik. Amit ya Allah. Jazakallah. Iya, namanya itu kan kita memberikan informasi bahwa 24 jam rumah sakit itu pelayanan yang maksimal. Benar tak? Iya. Agak dulu aku dia. Dan hari ini nih, Dina jangan diam baik, kalau diajak tuh ngomong sini. Hei, Oh iya. dibayar ngomong ini. Enggak, dibayar. belum. Sabar, Belum masalah kontrak. sabar. Belum masalah kontrak, dia baru pegawai. Iya. Oke, tentunya Mamci tadi itu Ayu sudah callingan sama dokter yang bakalan datang kaget ke angkringan Siapa kita yang dokter? mewah ini. Kita bakalan kedatangan kaget namanya Dokter Patius Agustiansyah SPOG, subspesialis on Mars. Oh, yang Mamci saron apa tes Oh, ini dari luar angkasa. Mas tadi kan. Tidak, Tapi kalau Om Pemus, Om Melon, Om Kes ini. Om itu tuh onkologi. Oh. Wah, pinter ya nampil Mamci. Iya. Subspesialis onkologi Mars. Oh. Woi. Kita belum datang. Iya, biasanya ada tukang gereja. Oh, tema dulu.
Tema kita. Temanya ini Mangci luar biasa nian. Ini tentunya ini pasti bakalan harus banyak penelpon karena ini adalah tema kita tentang kanker serviks. Kita terima telepon. Ada, ih nggak di briefing ya gimana Bukan sih? masalahnya. Belum dipasang telepon di sini. Oh sudah. Ya? Oh, sudah ada. Itu kan canggih angkringan Oh, kita ini. iya, iya. Yang dari 100 lantai jadi 10 lantai dulu kosan kan? Enggak 10 lantai. 10 lantai. Sekarang udah 100 pintu Iya. Lupa Mangci lah kamu. Aku Lantai jual kosan gitu. aku bukan aku benci kau tuh deh. Prancis. Masih Di teringat. Prancis. Kalau nangis terseduh-seduh dia tinggal balik kos-kosannya terjual ini. Ya Allah masih teringat dengan kosan-kosannya. Iya. Ya sudahlah kalau gitu kita iklan dulu, Ge. Oke. Ya. Ayo balik lagi, Ge. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mangce-bice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh
Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesuai dengan instruksi. Iya. Nanti tadi. Pak dokter. Dokter di dalam. Ya, Itu dokter. Ya, ini Pak dokter kita. Tunggu silakan Pak. Terima kasih. Iya. Pak ngapa nggak ngomong dulu? Udah disiap. Aku tadi WA Mangci. Dah kacau Pak aku. dokter, karpet merah tuh nak dikelar. Kau nggak pernah ngomong. Tadi kan aku WA. Dah kacau aku WA-nya. Iya. Iya. Aku tinggalan aku. No, satu tuan ya. Tuan, dok, aku nak permisi dulu dok. Iya. Tuan. Aku nih masih ada jago. Aku tadi kan nanya supaya kau belaga, tanya ke dokter. Kaget baik, itu urusan belakangan baik. Ya udah, ayo, permisi dok ya. Iya. Nah, ini dokter gitu. Oke, dokternya. Iya, habis praktek atau apa no? Iya, pengecek. Jadi mohon maaf dulu sebelumnya, Iya. karena tadi agak terlambat, jalan macet, pasien juga lagi ramai ngantri. No. Selesaikan dulu, alhamdulillah nyampe juga ke sini. Jadi benar. Ya. Ini pemisah kita nih kehadiran dokter Patius Agustiansa, SPOG, subspesialis Ongmas ya, dan bertugas berdinasnya di Rumah Sakit Emusin Muhammad Rosin Palembang ya. Kalau kami kenalnya Emusin gitu, kamu baik ya. Ada tambah lagi Kemenkes sekarang. Nah, kalau di papan nama tuh jelalah rumah sakit itu. Nah, Pak mana deh? Kau kan galak ke situ kan Marawiri numpang ke toiletnya? Tidak. Jauh nian, aku nggak ke situ Mangci lewat. Iya. Oke. Oke juga. Dokter, Iya. sehat dok. Alhamdulillah. Oh, ya Allah, caranya dokter pakai helm biru dasi merah. Orang Aku numpang sebelah kalau udah karisma dokter terkenal di aku. Terusin dah, kita nanya-nanya. Udah banyak nih yang Kaki praktik. kalau ada yang pengunjung tahu pindah lagi. Ini pegawai baru dok. Iya. Ini dari Teluk Kijing. Jauhnya. Iya. Ya, jadi dokter, inilah tempat kami dokter, angkringan. Kami ini makanan dan minumnya tidak terlihat memang dok. Agak gaib. Ini lagi. Jadi Ada. pokoknya kaget kamu ada kita makan tidak kata Aku sudah dok kita tonton apa teh es teh manis? Es teh manis, tehnya enggak kate. Nah. Masih di pabrik. Kopi? Kopinya belum dihaluskan. No. Ada jus. Justru itulah nak ditanya, aku masih ada beda stoknya. Iya. Aduh. pintar loh Mangci, dapat dari mana? Iya, tidak tahu. Iya. Jadi kita hari ini mengenal tentang sosialisasi. Ya, tentang kanker serviks Ya. ya dokter. Bolehlah sedikit-sedikit. Ini kan banyak di masyarakat ya dokter ya, banyak yang ngomong tentang kanker serviks, tapi kebanyakan tidak tahu kanker serviks itu sebenarnya apa. Nah, itu boleh. letaknya di mana? Kita nanya letak tadi kan Jadi harusnya memang, kita. memang masyarakat awam ya kalau mendengar kata kanker, tumor itu mereka tuh suka terbalik-balik ya. Jadi mungkin dengan sarana dari Surya TV ini melalui angkringan Mangcek ini Ya. kita sekaligus memberikan edukasi dan memberikan arahan kepada pemirsa kita supaya nggak salah dalam memahami suatu penyakit atau istilah-istilah yang kadang-kadang salah pilih kita. Jadi contohnya kanker ya. Jadi kalau dokter atau pemirsa mendengar kata kanker itu harus hati-hati ya. Kanker itu bukan artinya kantong kering. Ya. Nah, Pacak melawak. Dokter. kanker itu adalah tumor, tapi dia tumor yang ganas. Ya. Ganas itu artinya tumor itu bisa berkembang cepat sekali. Ya. Ya. Jadi misalnya awalnya dia ukurannya seukuran bola pingpong, dalam waktu 2 bulan 3 bulan dia sudah sebesar kepala. Alah kecepat. Saking ganasnya tumor. Iya. Tapi ada juga tumor jinak. Nah kalau tumor jinak dia itu tumbuhnya pelan-pelan. Ya. Jadi misalnya tadi ukurannya sebesar pingpong. Nah dia nak untuk ukuran sebesar kepala bayi tadi dia mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, ya, tahun-tahun. Jadi prosesnya lebih lambat. Sedangkan kanker tadi proses pertumbuhannya cepat. Oke. Nah. Sikok lagi gejalanya itu yang paling penting adalah dia akan mengganggu aktivitas dari penderita. Jadi misalnya tidak ada nafsu makan. Baca kau udah kalau masih makan Yo, periksa. aku udah nafsu makan cuma gara-gara tawari ayam makan wah. Macam itu. Terus berat badannya turun mendadak. Oh, Bukan turun. gara-gara kata diet, Nah. tapi karena digerogoti oleh penyakit kanker itu
Nah, satu lagi yang tadi serviks. Kanker serviks itu khusus untuk perempuan. Ya, jadi kalau manusia tidak mungkin kena kanker Iya. serviks itu. Kalau serpak bukan? Ya, Kalau serpuk bukan? Bukan. Iya, serviks. Serviks itu bahasa medis. Kalau kita awam ini ngomongnya leher rahim. Jadi rahim itu peranaan, ya. Tapi dia itu bukannya berada di dalam rongga itu, tapi dia berada ngomong di liang kemaluan. Oh, harus dicek nih yang namanya itu. Iya, jadi dia berada di dalam rongga tadi, di dalam liang vagina, sehingga gejala daripada kanker serviks ini tidak dirasakan sama pasien. Jadi ini yang justru bahayanya dari kanker serviks ini. Kita harus tahu awal muasalnya dulu mana, jadi kita harus periksa tadi benar. Nah kalau sebenarnya kena kutil tuh masuk tumor juga. Kutil itu tumor, tapi tumor jinak. Oh. Nah, jadi bukan kanker dia, tapi tumor Iya. jinak. Kalau kena kutilan periksa. Mana ada? Basing banget. Dokter, kalau ngomongin soal kanker serviks ini kan memang banyak pasti gejalanya ya dokter ya. Nah apalagi khususnya untuk wanita-wanita. Nah banyak yang tidak tahu kalau gejala-gejalanya entah itu sakit atau entah itu yang mengganggu aktivitas tadi ya dokter ya. Nah beberapa gejala dokter itu apa saja dokter? Nah, ini bagus sekali pertanyaan. Ya. Jadi memang kanker serviks ini atau kanker leher rahim ini dia itu gejalanya tidak khas. Itu yang bahayanya. Rata-rata wanita yang mengalami kanker serviks ini keluhannya ringan. Misalnya dia awalnya keputihan, gatal, dia diobati sembuh, keputihan lagi, gatal. Nah, tapi kalau dia sudah stadium lanjut, baru muncul gejala yang mulai mengganggu aktivitas si perempuan tadi penderita. Yaitu kalau mau mencet, Di mana tuh? mencet dalam mau kali dari ini kali. Ini apa tadi? Kalau dokter Prancis. Iya. Tapi kalau dia ngecek kesehatan aman katanya. Iya. Dia tuh ciri memang. Iya. Kalau dia campur suami istri, Iya. keluar darah. Tidak pakai aduk, dia campur baik. Ya, campur baik. Jadi pada saat dia berhubungan suami istri, dia akan mengeluarkan darah. Oh. Itu yang Iya. ciri khas dari kanker serviks. Tapi kalau sudah ada gejala itu justru sudah terlambat. Jadi kalau sudah keluar darah, Sudah terlambat itu. sudah terlambat itu sudah berapa bulan lagi? Itu artinya Kalau ada sudah kronis. stadium lanjut. Nah, artinya dia terlambat untuk pemeriksaan sekaligus untuk Nah, ngomong Itu masalah terlambat gitu, kayak kita ngomong-ngomong lagi, aku ini nunggu Pak RT di mana lah Bu gitu kan. Iya, Pak RT ini biar tahu sosialisasi ini, biar dia memberikan informasi ke masyarakat lainnya. Lah ngomongin datang, lah cepat, inilah setengah jam dia datang telat. Belum datang juga. Ya, memang saya itu banyak keliling ya kan. Pesan Pak RT itu. kopi, susu, Iya. hah? Kalau- Pecel? Pegawai baru. Hah? Pak RT menjadi Pak RT bukan pegawai. Iya Pak RT, ngerti. Aku ngapa nak tinggal-tinggal nih? Aku nih RT. Jauh. Tinggal-tinggal. Tadi datang bawa kacamata dah. Hah? Bawa kacamata. Nah, mana kacamata aku? Nah, coba mana kacamata? Tadi kan aku taruh di sini, nah. Terus kemana? Nah, sudah taruh sini hilang. Nah, mana kacamata aku? Coba kita lapor ke KG ya, ke pos sapamnya rumah sakit yang Musim Palembang. Kalau biar di sana. kehilangan barang. Iya. Bukan. Sekarang menci. Anda pada dulu aku mah. Biar karisma wong hebat juga no. Nah, sini. Nah, bila tuh. Nah. Aman aku udah ada bawang kalau enggak. Kan sudah hafal kan yang ditanya kan? Iya. Di situ. Iya. Bukan. Itu dokter bukan? Bukan, aku makanya ku jauh ke kaget gejala-gejala yang kita ngomongin kena di dia. Nah, itu bahaya. Oh, ini. Iya. Ini sama. Masa lupa? Lama ya kita. Ya lupa lah. Ini angkringan mana? Iya. Manci. Ini sama. Nah, salam dulu, sujud dulu. Kenal dulu. Ini tidak datang mereka angkring ngomong. Dokter. Manci tidak ngomong. Dokter untuk tahu dulu. Di sini. Baik, Alfred ngomong tadi, dokter kali ini mirip artis Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad masuk umur sama cek dokter ini mirip inilah. Iya. Oh, dokter Raffi Ahmad. Bukan, namanya dokter Agustiansah. Dokter Agus Syah. Iya, Agustiansah. Syah. Iya. Oh, dok ya.
Ayo. Tema kita hari ini tentang apa tadi? Kanker serviks. Coba apa? Kanker Serviks. 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 Fix. Saya ke depan, kanker, Kanker fix. Pikan sini. Iya. Kanker serviks. Iya. Iyalah. Lanjut lagi kita ngobrol aja. Apa serviks? Apa? Kan itulah apa dijelaskan tadi. Makanya datang lah cepet, nggak telat mulu, dah. Nang ulang Datang lagi. beca itu mang dia suruh manggil beca. Datang dia dari sini. Iya. Iya, sawan. Kenal dok, cek mana? Pak Iti. Yo aku ni ramo Pak Iti sindo. Yo. Lah apa jadi itu ya. Gitu. Cewan kalau berobat Pak mana? Di mana rumah sakit? Aku. Iya. Aku di posyandu. Kompres lah. Saya sembuh. Tapi kalau kita belajar di sini sama dengan dokter, ya kali ini tentang tadi kanker serviks. Nah lanjut lagi pertanyaan, mungkin biar lebih nambah wawasan. Ya agak mepet dikit apa? Biar kenal. Pakai sama ganteng nih sama. Jauh. Iya. Ditanya ke lagi. Iya. Nah. Aduh ya Allah. Oke, dok, kalau tadi kan ada beberapa tadi sudah disebut ke Pak RT beberapa gejala. Tadi kita dijelaskan lagi kanker serviks itu apa? Ada tambahan gejala-gejala lain nggak mungkin yang bisa kita ketahui? Ya jadi di samping tadi Pak RT tadi tak dengar tadi. Iya. Padahal Pak RT ini penting untuk jelaskan ke masyarakat. Untuk sosialisasi. Oh, yo, tenang deh dokter. Masyarakat ini juga punya tahu. Pas lah Masyarakat. Jadi keluhan dari kanker serviks tadi atau kanker mulut rahim atau kanker leher rahim itu tidak khas. Jadi pasien-pasien itu justru kalau dia tadi yang saya bilang ada campur berdarah, itu sudah terlambat sebenarnya. Makanya penting sekali bagi setiap wanita untuk melakukan namanya screening atau deteksi dini kanker rahim tadi. Jadi deteksi dini ini tujuannya supaya jangan terlambat tadi, Pak RT. Terutama untuk wanita-wanita yang berisiko tinggi. Siapa wanita-wanita yang berisiko tinggi? Adalah wanita-wanita yang pernah melakukan hubungan seksual. Nah, Pak RT. Mengapura itu. Main drama itu. Aku tuh lain. Kalau ngomong ngangkat dokter tadi, lesau aku. Lesau. Jangan pulau gawian lamu diambil itu. Kalau ngomong-ngomong masalah jorok lagi seneng, nggak boleh. Ini kepenyuluhan. Iya, sosialisasi. Nah itu kalau seumpamanya pengobatan atau apa, mungkin ada vaksin, apa kira-kira? Jadi memang betul mungkin. Jadi penyakit kanker serviks ini sebenarnya bisa dicegah. Walaupun tadi seremnya, gejalanya serem, wanita yang menderita itu juga kaget, dia minder, kualitas hidup itu turun. Yang tadinya dia rajin gawe, atau misalnya galak kelakar di angkringan ini, tiba-tiba dia berubah jadi pendiam, karena gejala-gejala itu tadi membuat dia minder. Nah untuk itulah sebenarnya penyakit ini bisa kita cegah. Karena kanker serviks ini ternyata penyebabnya itu adalah infeksi virus. Virusnya namanya virus HPV. Oh, virus itu punya HP? Nah, Kamu jenisnya HPV. Itu jenis mobil mahal, HPV. Oh, namanya itu Pak RT. HPV itu Human Papilloma Virus. Jadi virus itu menyerang pada wanita-wanita yang pernah berhubungan seksual. Tadi balik lagi. Ngapa pun terkejut pula ngomong dua kali lah ngomong sensual tadi. Jadi ngomong nanti Pak RT, setiap wanita yang sudah nikah itu berisiko untuk kena infeksi virus HPV. Tapi kita harus cepat langsung periksa Jadi proses dia nak jadi kanker itu tidak serta-merta. Begitu misalnya dia hubungan suami istri nikah, dia tahu-tahu langsung kena infeksi virus langsung jadi kanker, tidak. Jadi prosesnya itu memakan waktu 10 sampai 30 tahun Pak RT.
Nah, jadi kita punya waktu 10 sampai 30 tahun itu untuk melakukan screening tadi. Pemeriksaan itu jenis siapa tuh? Atau yang ada yang bisa dilakukan bisa pap smear. Pap smear. Ya, bisa juga kalau di puskesmas itu yang paling mudah namanya IVA test. Ya. IVA. Ngajak IVA maksudnya tes. Bukan, itu singkatan juga. Oh iya. Aku pikir tetangga aku IVA, yuk kita besok tes yuk. IVA itu inspeksi visual asetat. Dia itu tuh ada mangcik. Meriksanya itu pakai apa? Yang nggak dimakan oleh orang Palembang. Aku pakai cuko. Cuko dapur. Cuko bukan sembarang cuko. Cuko dibawa dari Belanda. Terus Kalau ada asamnya itu ya, Dok ya. ada asamnya. Jadi nanti tenaga kesehatan itu menggunakan cuko dapur itu. Diencerkan, ya. Diencerkan. Terus diperiksakan ke mulut rahim dari wanita yang mau periksa screening tadi. Jadi kalau dia begitu ditotol ke sama cuko dapur tadi ada timbul bercak putih, artinya dia sudah kenal namanya lesi prakanker. Itu apa tuh? Lesi tadi. Lesi prakanker itu dia belum jadi kanker. Justru kalau ketahuan lebih awal ada lesi prakanker, segera diobati itu sekaligus memutus mata rantainya. Karena prosesnya tadi kan 30 tahun mungkin. Nah, 10 sampai 30 nah tahun. dokter, kita proses 30 tahun kita jeda dulu. Benar? Ya? Iya. Oke. Oke, kita bakalan balik lagi. Yang kemana-mana tetap di Angkringan. Mamci. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mancebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budaknya ada orang dalam, konan Iron Man. Nah, lantak. Budak ni ku janjikan gaji UMR tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Belur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju? Lajulah kamu, kulanjakan. Woi! Ini Thanos, Kak. Mamang Madrid numbali nih. Takut aku mau balik, mau jangan balik gitu. Balik, Kak. Balik, mau ngapain? Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu, Kak. Bentar jajan. Ini nangan tak kau. Melo, Kak. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV.
Acara ini dipersembahkan oleh langsung telepon ke dokter? Bisa. Ah. Telepon boleh atau mungkin ada juga Instagram kita. Iya, nak langsung kaget tanya dengan dokter kalau dia lagi di rumah sakit. Langsung. Jangan kecewa, Iya, hari ini boleh datang. Iya. Apakah Cek Wan hari ini sudah makan? Tanya. Belum, kelihatan dari mukanya. Aku sebelum aduh belum. Ya enggak. Nanya. Aku ini semang kalau udah tanya nih. Udah, pakai kok dah. Pakai kok dah semang tadi. Semang kok. Buah dong. Boleh, silakan Pak RT. Nah, dokter, Pak RT ini pengen tahu ya, mulai kapan nian awal mula harus periksa? Nah, tentang ini nah. Periksa, iya perlu itu. Periksa bukan anak periksa. Bukan aku kaki kan macam nunjuk. Ibu rumah. Ibu. Iya. Mulai kapan ibu? Ibu malah tua. Iya. Mulai kapan maksud itu? Ibu ya walaupun tidak kena nyengok mandang usia, ya begini, ya nak sengat tua setua mau ke santri tadi, ya itu pacar. Ya aku nak nanya lagi, aku nanya ini. Iya dok. Ya sudah. Jadi dokter kapan mulai harus dilakukan pemeriksaan? Nah, baru jelas saya nanya. Tadi kan saya sampaikan sebelumnya bahwa wanita-wanita yang berisiko untuk terkena infeksi virus HPV dan nantinya jadi kanker cervix itu adalah wanita yang pernah berhubungan seksual atau yang sudah menikah. Tapi kalau dia masih pengantin baru, itu jangan langsung periksa virus HPV karena biasanya prosesnya memakan waktu 3 tahun setelah dia menikah. Dia mulai melakukan pemeriksaan screening di pap smear sama IVA. Namanya kalau anak-anak ABG, gadis itu untuk kesehatan biasa baik ya? Ya, karena dia belum kontak seks ya, jadi dia masih aman dari infeksi virus tersebut. Mungkin ya ngecek kesehatan biasa lah gitu ya. Nah itu gejala-gejalanya nyingoknya di mana? Kalau itu kan penyingokan apa ngaso mana jadi betina tuh biar tahu gitu ngaso ini. Pak RT tidak ketinggalan ya tadi. Pak RT telah banyak yang ketinggalan. Itu sudah diomong ke kayak pas kita rangkum pas kita rangkum apa baik tadi gejala-gejala. Kaki di belakang dijelas lagi sama dokter. Besi-besi kayak Pak RT. Ada nanya dah? Ada, Dina nanya. Iya, kesini jangan ke suara. Dina sini be nanya. Ya, biar kedengeran suaranya. Iya. Ini ponakan aku, Pak Dokter. Iya. Belakang kan dua-duanya ponakan aku. Memang banyak ponakan mangsik, jadi setiap minggu ganti terus untuk ponakan mangsik. Ya, kalau cantik ponakan. Dia nanya. Ada 2. Kalau tidak ponakan bini. Diam dulu, everyone. Everyone. Jadi Pak Dokter ini nanya. Menyangkut kanker cervix tadi itu, yang pacak terjangkit itu siapa sih? Aku senang tanya. Iya. Jadi memang wanita-wanita yang berisiko kena kanker cervix ini tadi yang pertama dia adalah wanita yang pernah kontak seksual. Kemudian pada wanita-wanita yang menikah di usia dini, ya, jadi dia masih ABG tadi kata Mang C tadi, tapi dia sudah kontak seksual, pergaulan bebas, nah itu berisiko. Apalagi mereka yang gonta-ganti pasangan. Nah, jadi kau tuh nanya kemana? Kau tuh nanya kemana? Ke arah dia, apa kan? Nah. Dia tuh harusnya cari dari teman sih ke belakang. Emang aku biar kena galon nanya itu. Gonta-ganti pasangan bisa dari pihak laki-laki, bisa juga dari pihak perempuan. Ya. Jadi kita kan dalam agama Islam kan tidak boleh berhubungan seks bebas. Itu sebenarnya sudah ada aturan dalam agama untuk mencegah penyakit yang serem seperti ini. Jadi perilaku hidup yang sehat itu lebih
diutamakan dalam rangka mencegah yang sampai terjadi. Memang benar dokter, serem memang penyakit ini. Ada leher, ada apa tadi darah, serem. Takutnya memang aku. Iya, ada leher kan ini. Cuma lebih serem lagi sama Pak RT. Segala betina Pak RT bajuku. Tahu? Kapan? Aku nolak cintamu. Iya, baru ketemu sehari ini, nih. Bukan Krisdayanti sehari ini. Aja lah Cik. Dari itu RT. Dokter. Iya, lanjut aja. Iya. Iya, ini kan memang khusus untuk wanita. Boleh Iya. nanya-nanya, silakan. Nah, dokter kan kalau tadi kan sempat dokter ngomong tidak harus dari itu kan yang pasangan ya dokter ya. Tidak harus dari wanitanya, tapi kan bisa jadi dari laki-lakinya ya dokter ya. Nah, itu gimana dokter? Ya, jadi, Apakah maaf ini dokter, apakah memang dari apa sih namanya stamina ya, atau dari gen mungkin keturunan. Iya, siapa tahu yang ini. tapi benar omongan Mang C ini. Jadi dulu, para ahli itu menyangka bahwa kanker serviks itu turunan, gen tadi. Bukan tanjakan, turunan. Memang itu mancing maksudnya dari atau neneknya karena kanker. Dulu orang berpikir, para ahli mikirnya gitu. Tapi setelah tahun 2000-an, ada ahli yang berhasil menemukan bahwa kanker serviks itu penyebabnya infeksi virus HPV. Infeksi. Iya. Jadi karena dia itu virus, sama cak kita ini kena influenza. Kalau luko misalnya. Ya, enggak, bukan. Kalau kita flu. Ya. Batuk flu. Sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita bagus, dia sembuh sendiri. Nggak perlu kita makan obat-obat tertentu. Iya. Jadi dia ada istilah kedokteran self-limiting disease. Jadi dia dengan mengandalkan daya tahan tubuh kita. Apa tadi? Limiting disease. How? Itu apa dalam bahasa Indonesia? Jadi penyakit itu gejala-gejalanya bisa hilang asal daya tahan tubuh kita bagus. Misalnya kita kena flu, ya. Flu itu kan virus influenza. Asal mangcek istirahat, tidur, cukup, besok paginya sudah segar lagi. Berarti tergantung dari daya tahan tubuh berarti dokter ya. Walaupun sama lebih virus itu menyerang, kalau daya tahan tubuh dari wanita tadi bagus, berarti insya Allah tidak akan terkena ya dokter. Oke, kita ada telepon. Silakan nelpon yang kesini, ada teleponnya. Halo, selamat malam. Pastilah nelpon, pasti ada telepon deh. Halo, selamat malam. Mana kamera depan ya? Ya, halo, malam. Terus ini gak malah itu. Jangan malah Cik. Iya, sabar, kamu lah yang ngomong. Gak ada suaranya tidak terdengar. Halo, selamat malam. Salam. Dengan di mana? Di mana? Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Apa itu? DTG. Ditunggu. Oh, ditunggu. Oke, Re, dipanggil Bang. Telepon lagi, Re. Iya, Re. Boleh di belakangnya Bapak Re. Iya, di 0711364666. Ya, oke. Lanjut tadi Pak ya, Pak Dokter. Jadi kita ini harus staminanya memang kuat. Nah, kalau seumpamanya tadi lemah atau tadi apa gak tadi? Turun. Iya, turun. Istirahat tadi atau kalau dia ini telepon lagi. Nah, telepon. Halo, Bang Le. Bang Le. banyak nanya nih sebenarnya. Iya. Ada halo. Oh, lagi naik mobil kan. Halo, selamat malam. Stop dulu. Sambil nunggu penelpon kita lanjut lagi deh, biar banyak yang ditanya ke silakan. Kembali. Aku ini. Iya, udah kan wanita. Oh, ya sudah, oke. Oke, dokter, kalau tadi kan untuk stamina ya dokter ya. Nah, kalau misalnya ini dokter, banyak kan, mohon maaf ini banyak anak-anak zaman sekarang ini yang memang sudah melakukan katakanlah seks bebas ya dokter. Nah, itu bagaimana dokter? Apakah sudah banyakkah kasus-kasus yang ada di rumah sakit Muhammad Husin? Mohon maaf ini dokter yang mungkin yang sudah terkena kanker serviks atau bagaimana ini dokter? Jadi kalau dulu 10 tahun yang lalu itu kita menangani kanker serviks itu biasanya pada usia-usia di atas 50 tahun ya, pasien-pasien itu datang. Tapi akhir-akhir ini justru di usia 25, 26 itu sudah
dan stadiumnya sudah stadium lanjut Pak RT. Artinya mungkin di usia dia belasan tahun, 16 tahun, tadi kan saya bilang antara 10 sampai 30 tahun proses penyakit itu dia sudah terkena infeksi. Dan dia kembali lagi ke masalah daya tahan tubuh imunitas tadi. Rata-rata pada wanita yang tingkat stresnya tinggi, dia ekonominya sulit, atau misalnya pada wanita-wanita yang kurang olahraga. Nah ngomong olahraga nanti pernah kita halo. Halo, selamat malam. Dari satu dulu, Cak. Kau yang nyebut dengan siapa? Dengan siapa di mana? Ya. Dengan Latifah dari satu. Nah, dasar dia tuh lah yang nerima teleponnya. Satu. Latifah nanya ke apa? Latifah nanya ke apa? Silakan. Silakan. Apa sih? Halo. Halo. Ya, halo. Silakan Latifah untuk bertanya dengan dokter kita. Halo. Udah masuk. Kedengeran. Halo. Jauh radionya jauh. Radionya. TV. Bukan ini. Halo, Latifah silakan bertanya langsung ya. Mau bertanya dokter? Ya, lanjut. Ya, silakan. Halo? Ya. Halo Ibu Latifah, boleh silakan Ibu. Oke, terputus, boleh ditelepon kembali Bu. Halo. Terputus. Aduh. Nah, Oke, boleh Ibu Latifah ditelepon lagi di 364666. Oke, boleh. Silakan lanjutkan kembali. Ya, kembali yang tadi apa ya? Kalau sudah dapat pap smear, dapat hasilnya, ada katanya hasilnya abnormal apa ya? Ya. Nah itu harus bagaimana itu? Jadi kalau misalnya Aku pernah dengar abnormal. Kalau misalnya hasil pap smear-nya hasilnya itu abnormal, jangan langsung stres, jangan langsung seperti dunia mau kiamat ya. Atau kadang saya pernah nanya pasien itu, aduh aku udah berobat screening ini dok, aku divonis. Padahal justru kalau dia mendapatkan hasil abnormal itu, dia beruntung. Artinya penyakitnya terdeteksi lebih awal. Jadi kalau misalnya ada abnormal itu dia langsung ke dokter spesialis kandungan, ya. Bisa ke rumah sakit umum Palembang, itu bisa langsung diobati. Nah, kalau dia diobati langsung itu akan memutus mata rantai perjalanan penyakit yang tadinya kalau dia nggak segera berobat jadi kanker, dengan diobati tadi ketahuan lebih dini, maka dia akan terbebas dari. Siapa lagi ya? Halo, siapa dulu? Nadia. Halo Nadia. Halo. Ya sobat. Halo Nadia di mana? Itu sudah nama. Ya. Halo Nadia di mana? Di skip ya. Siapa nih Nadia? Nadia. Halo Nadia, siapa kamu? Ini mau skip. Skip itu cak lewat itu bukan sih? Bukan, itu skip lewat itu. Skip Nadia. Halo. Saya banyak telepon putus-putus ini. Iya mungkin. Mungkin jaringan ya. Hujan. Iya. Cerah. Oke, boleh di. Ya. Halo? Ya. Halo. Ya. Halo Ibu Nadia. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu. Boleh silakan Ibu, silakan ada yang ingin ditanyakan. Halo, selamat malam. Iya, silakan Bu, tanya Bu. Iya, Mbak, saya mau nanya ke Dokter Patius. Tadi disebutin kalau halo? Ya, terus. Saya mau bertanya kepada Dokter Patius. Tadi dijelasin kalau misalnya kanker serviks ini bisa dicegah dengan vaksin salah satunya. Yang mau saya tanyakan itu kita bisa vaksin pada wanita yang usia berapa aja? Terus apakah ini termasuk di program pemerintah dok untuk vaksin ini? Terima kasih dok. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Kita belum mengulas ya masalah vaksin tadi. Silakan dok. Ya, jadi kan kita sudah sempat bahas bahwa
penyebab kanker serviks ini adalah infeksi virus. Ya. Karena ada virus, artinya bisa dibuat vaksin untuk diberikan kepada si penderita sehingga nanti penderita itu punya sistem antibodi kekebalan untuk membunuh si virus tersebut. Nah, vaksin ini yang lebih bagus diberikan pada anak-anak usia sekolah justru, ya. Anak usia sekolah umur dari 9 tahun itu sudah boleh divaksin. Yang anak cewek ya? Anak cewek. Iya. Ya, jadi anak-anak cewek itu sudah diberikan vaksin sehingga di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi untuk membunuh virus tersebut. Bahkan program pemerintah, tadi pertanyaan Ibu Nadia tadi, apakah pemerintah juga berperan untuk melaksanakan? Iya. Jadi pemerintah kita Indonesia ini sudah mencanangkan ada namanya program eradikasi kanker serviks. Ya. Jadi programnya itu salah satunya adalah memberikan vaksin pada anak-anak usia sekolah dari mulai umur 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun artinya anak kelas 3 SD. Ya. Kelas 3 SD sudah diberikan vaksin. Tujuannya itu tadi, supaya dia terbentuk antibodi, begitu misalnya 10 tahun lagi dia menikah, dia sudah mempunyai sistem kekebalan. Kalaupun dia terkena infeksi virus itu tidak sampai menjadi kanker serviks. Ya. Jadi di situ kelebihannya. Jadi dari sejak dini sudah dikasih vaksin. Ya, dan tadi kalau seumpamanya baru menikah 3 tahun atau 2 tahun harus mengecek, periksa. Ya. Itu berapa tahun sekali atau berapa bulan? Nah, sebenarnya itu ringan sekali buat ibu-ibu ya, karena dia cukup 1 tahun sekali. Pemeriksaan. Iya, 1 tahun sekali. Kalau misalnya hasilnya negatif, tidak abnormal lagi, dia bisa periksa lagi bahkan sampai 3 tahun. Ya. Jadi sekarang ini ada pemeriksaan di samping pap smear tadi, ada pemeriksaan PCR virus HPV. Ya. Sama kayak zaman dulu kita kena COVID itu kan, hidung kita ditolak terus ya. Nah, jadi itu juga ada pemeriksaan PCR untuk virus HPV ini, tapi pemeriksanya bisa melalui air kencing, ya, bisa juga melalui swab pagi tadi. Nah itu di Rumah Sakit Muhammad Hussein bisa dilakukan. Tidak perlu waktu lama lah ya. Tidak perlu waktu lama, jadi cepat. Ada pikir orang periksa, aduh mungkin pagi sampai sore sampai malam tidak. Ya, paling waktu menit lah itu katanya. Bahkan kan untuk wanita-wanita kadang aku males, nah diperiksa ngangkang dulu, pikirannya kan. Nah sekarang ini ada pemeriksaan, cuma diambil air kencingnya, dikirim ke labor, udah bisa ketahuan. Ya. Jadi yang nanya tadi siapa namanya? Nadia. Nadia. Ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi kalau untuk programnya sendiri, dokter, program pemerintah kah? Ya itu program pemerintah itu sudah dicanangkan sejak tahun kemarin Pak Jokowi. Nah nanti di Palembang juga akan dilaksanakan secara serentak. Ada pertanyaan lagi? Ada dong. Itu dulu. Siap tua dulu. Ikan dulu. Oh ikan dulu. Itu terus aku udah pernah. Ya. Sudah mangkok jangan kok dapat. Ya. Dari tadi. Iklan. Ya sudah kita iklan dulu sebentar. Tetap di Angkringan Manusia. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mangcebice dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat.
Acara ini dipersembahkan oleh Oke, baik. Nah, kita balik lagi ya. Karena- Ini kan ada pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama dia. Nah, apa kan tanya nih? Ada dong. Agak singkat. Apa? Agak singkat. Boleh. Jadi dok, dengan Anyo, apa sih faktor-faktor dari terjangkitnya kanker serviks ini? Faktor risikonya. Faktor risikonya. Jadi kan tadi sudah kita bahas di pendahuluan tadi bahwa yang paling nomor satu adalah wanita yang pernah hubungan seksual. Itu sudah berisiko untuk kena infeksi virus HPV yang nanti kelanjutannya akan jadi kanker cervix. Kemudian tadi wanita yang gonta-ganti pasangan seksual, menikah di usia dini, ya. Kemudian pada wanita yang sistem imunnya memang tidak bagus, misalnya dia ada penyakit seperti kencing manis, ya, penyakit jantung atau penyakit kronis yang lain, itu akan menurunkan daya tahan tubuhnya dan itu akan berisiko buat dia. Ya. Jadi itu dok ya. Jadi, nah dok, ini udah boleh dekat sini. Jadi biar kita dengar kesimpulan dokter ini yang harus dipesan garis besar untuk para ibu-ibu wanita nih. Apa yang kita ngobrol ini kan? Silakan dok. Jadi sebenarnya ada pepatah yang sering kita dengar yang sebenarnya harus kita jalankan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi bagaimana kita mencegah kanker serviks ini untuk ibu-ibu yang berisiko tadi, terutama yang sudah menikah, adalah melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks seperti pap smear tadi, IVA di puskesmas kita itu udah banyak macam IVA, dan satu lagi yang tadi pemeriksaan PCR HPV, ya. Jadi minimal setahun sekali. Tidak ada sering mungkin, jadi itu setahun sekali. Bahkan kalau dia misalnya tahun pertama udah negatif, pacar 3 tahun lagi. Jadi harus periksa rutin. Oke, kau periksa lah. Iya. Tidak, aman. Mangci, tak usah. Mangci, lawat Mangci. Apa? Itu mobil Pak dokter itu. Aduh. Lalamannya dah kedatangan namun di kerumunan banyak uang. Iya terus. Di parkiran itu. Parkir itu. Dok, di kerumunan siapa? Cewek-cewek nah. Ibu iyo. Paman, ya kau ni jago mana kau? Tak pacak jiwa nama dewe nama masih. Ibu itu apa katanya? Iyo, mana dokter, mana dokter? Oh, nak nanyo. Nak nanyo, dok. Iyo, datang sini kagetan. Ya sudah, ajarlah kawan. Kau besar ke hati baik kau ni. Kalau itu aku nak aja Iya, dokter. dok. Ya langsung dicek ibu datang ini. aku. Terima kasih dok sudah memberikan wawasan informasi. Kami ke rumah sakit nak ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya. Aku nak meriksa ke dia dengan budak bertumbuh rambut. Pas ni tak. Kasih dok. Nanti sampai ke warganya. Oh iya. Iya dokter, aman Iya, hati dok ya. Iya, salam untuk permisi. Terima kasih. Antar. Ini keluarganya dong. Ada mobil di komuni semut. Bukan ya, ibu-ibu nananyo rami depan. Oh, cara dokter ini belagak, berwawasan, pinter. Aku nak ngerasa kursi dokter. Jadi berarti Nah, kita harus menjaga kesehatan. Kalau tidak menjaga kesehatan, kita akan kesehatan. imun kita harus kuat. Oh, Imun. Itu yang diwarnai merah-merah tuh imun. Sudah lewat 2 menit. Ya. Jadilah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih lagi untuk Dokter Patius Agustiansyah SPOG Subspesialis Om Mars dari Rumah Sakit Mama Nusa Palembang. Terima kasih sudah datang ke sini dan semoga nanti kita datang lagi ke akhir. Ya. Kita akan adakan wawasan-wawasan lain ya. Yang belum nelpon lagi. Iya. Dan jangan lupa. Ya, tentunya tonton terus di Angkringan Mangci setiap Kamis jam 7 malam live ya. Dan juga bisa nanti disiarkan di YouTube ya, dan media sosialnya Sriwijaya TV dan siaran ulangi juga ya. Tentunya terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah, assalamualaikum, selamat malam. Bulut besar panjang mak lengan,
Rasonya marem masuk ke mulut, matonya mejem, mertua lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa. Digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempek lenjer, siapa nyingok pastilah ngiler. Pempek lenjer, makan sikok pacak kelenger. Mangkek bicek janganlah lupa. Acara ini dipersembahkan oleh